Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatul Aulia Suarus, NIM 2003060134, Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan praktikum produksi ternak unggas tentang biosintesis telur. Dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari, SPT MPG. Di sini saya akan menjelaskan proses pembentukan telur. Terbentuknya telur dimulai dengan terbentuknya kuning telur di dalam ovarium. Ovum yang matang akan dilepas oleh ovarium dan ditangkap infundibulum. Kuning telur berada di bagian ini selama 15 sampai 30 menit tanpa ada penambahan unsur lain. Dari infundibulum kemudian masuk ke dalam magnum. Di sini albumen telur disekresikan. Proses ini memakan waktu sekitar 3 jam. Selanjutnya masuk ke bagian isthmus. Di sini telur dibungkus oleh 2 selaput atau membran sel. Proses ini memakan waktu sekitar 1,5 jam. Setelah membran sel terbentuk, kemudian masuk ke dalam uterus. Di sini kerabang terus terbentuk. Proses ini memakan waktu sekitar 20 sampai 21 jam. Selanjutnya masuk ke dalam vagina. Di sini hanya beberapa menit dan kemudian dikeluarkan melalui kloaka. Proses pembentukan telur ayam dibutuhkan waktu sekitar 25 sampai 26 jam. Maka dari itu ayam tidak akan mampu bertelur lebih dari 1 per hari. Di sini saya akan menjelaskan proses sintesis yolk. Yolk mengandung air sebanyak 50% dan selebihnya protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Sintesis pada yolk berlangsung di dalam hati di bawah koordinasi hormon gonadotropin dan steroid. Pada saat menjelang kenaikan pertumbuhan folikel, yaitu 15 jam sebelum ovulasi, kenaikan hormon FSH terjadi stimulasi di dalam jaringan ovarium. Di sini saya akan menjelaskan sintesis albumen. Albumen mengandung protein yang terdiri dari ovalbumin 54%, ovaltransferin 13%, ovomucin 11%, ovoglobulin 8%, lisosin 3,5%, alfa dan beta ovomucin 1,5 sampai 3,5%, dan beberapa protein dengan level yang sangat kecil seperti avidin 0,05%, flavoprotein 0,8%, ovomakroglobin 0,05%, ovoinhibitor 0,1 sampai 1,5%, ovoglycoprotein 0,5 sampai 1,0%, papain inhibitor 0,1%. Hormon steroid berperan sangat penting di dalam sintesis protein pada sel ovidi. Estrogen memberikan efek pada sintesis protein dengan beberapa sintesis seperti banyaknya sistem enzim dan stimulasi asam nukleat. Efek estrogen dalam berperan aksi agen sintesis mRNA dan estrogen memberikan efek pada sintesis protein dalam beberapa jalur sintesis seperti banyaknya sistem enzim dan stimulasi asam nukleat.
Efek estrogen dapat berupa oksigen dan sintesis mRNA baru. Estrogen berperan dalam sintesis RNA dan DNA. Mekanisme kerja oksigen pada sel target ovidu. Estrogen larut dalam lipid melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor, kemudian membentuk 5S. Memasuki nukleus sel, berinteraksi dengan kromosom, sehingga gen menjadi mRNA. mRNA meninggalkan nukleus, menuju ribosom, untuk distimulan menjadi protein yang spesifik seperti albumin. Dan yang terakhir adalah proses sintesis Krabbe. Vitamin D berperan dalam regulasi metabolisme kalsium melalui pengaktifan metabolit 1,25 dihidroksi vitamin D3, 1,25 OH2 D3, konveksi ke dalam bentuk 1 hidroxylation 25 hidroksi vitamin D3, 250 HD3. Ini terjadi di dalam ginjal. Steroid dan prolaktin terlibat dalam kontrol aktivitas 250 HD3, 1 hidroksilase pada ayam dan puyuh. Aktivitas renal 25 dihidroksi D3, 1 hidroksilase menjadi prodik hanya dalam fase bertelur yang ditandai meningkatnya total kalsium plasma. CABP diidentifikasi dari kelenjar panggang sebagai transportasi. CABP dikontrol oleh vitamin D3 dan hormon steroid, estrogen dan progesteron. Berakhirlah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.